Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Oke, kemarin sudah saya kenalkan ya SPSS itu seperti apa. Nah, kita lanjut pada analisis ujinya, analisis datanya. Oke, kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa statistik itu ada dua, ada parametrik dan non-parametrik. Nah, kita lanjutkan pada uji parametrik. Jadi kita hari ini fokuskan pada uji statistik parametrik. Nah, pada uji parametrik, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa data yang akan dianalisis atau data yang akan diuji itu harus terdistribusi normal. Nah, oleh karena itu, namanya adalah uji prasyarat analisis. Jadi pada parametrik, ya kan, statistik parametrik itu ada 3 macam uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas. Peruntukannya berbeda-beda. Untuk uji normalitas, itu untuk semua jenis analisis, baik itu analisis perbandingan maupun analisis hubungan. Ya, jadi kalau misalkan mau membandingkan dan mau menghubungkan suatu variabel, dua variabel, nah itu harus diuji dulu normalitasnya, apakah normal atau tidak. Nah, yang kedua adalah uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini biasanya untuk analisis t-test. Biasanya kalau kalian pernah dengar itu adalah uji T, pada skripsi-skripsi itu banyak uji T, lalu ada ANOVA, dan ada yang terakhir adalah MANOVA. Ini MANOVA ya. Nah, yang terakhir adalah uji linearitas. Uji linearitas untuk regresi ataupun korelasi. Jadi, kalau misalkan mau menghubungkan suatu variabel, dua variabel, kita harus ada uji linearitas. Gampangnya seperti ini. Ketika kalian akan menganalisis suatu data, apabila datanya itu adalah data untuk membandingkan dua variabel atau untuk menghubungkan dua variabel, maka wajib diuji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, setelah normalitas, apabila datanya itu adalah data perbandingan, jadi misalkan membandingkan model A dengan model B terhadap hasil belajar. Nah, berarti kalian harus ada uji homogenitas selain normalitas. Jadi ada dua uji prasyarat, yaitu normalitas dan homogenitas. Itu untuk uji perbandingan. Ya kan, jadi ada model A dan model B akan dibandingkan terhadap hasil belajar mana yang lebih baik. Nah, itu harus ada uji normalitas pertama, yang kedua adalah uji homogenitas. Itu prasyaratnya. Jadi dia harus normal dan harus homogen. Nah, apabila kalian ingin menghubungkan dua variabel, misalkan seperti yang saya kemarin jelaskan, variabel A-nya tentang nilai matematika, kemampuan matematika. Variabel B-nya tentang kemampuan statistik. Ada hubungan nggak? Secara teori, kalau dia pintar matematika, pasti dia pintar statistik, seperti itu kan. Tapi kalau dia matematikanya lemah, nah statistiknya juga bisa lemah. Nah, itu kan secara teorinya. Tapi kita perlu ujikan. Atau misalkan, apakah ada hubungan antara kognitif siswa terhadap afektif siswa? Ya kan? Kalau kita tahu bahwa kalau anak pintar, itu biasanya ramah, biasanya baik hati, atau lain sebagainya. Atau mungkin sikapnya ketika mengikuti pelajaran itu juga bagus. Mendengarkan guru dengan baik, ya kan? Tidak tidur di kelas, nah seperti itu. Nah, itu adalah uji hubungan atau korelasi. Nah, itu harus ada prasyaratnya juga, dua prasyarat, yaitu uji normalitas dan linearitas. Jadi normalitas itu untuk semua uji analisis, sedangkan homogenitas itu untuk perbandingannya, linearitas itu untuk korelasinya atau hubungannya. Nah, kalau misalkan kalian mau, saya ulangi lagi, ketika kalian mau membandingkan dua variabel, berarti uji normalitas dan homogenitas prasyaratnya. Untuk kalian menghubungkan dua variabel, berarti ada uji normalitas dan linearitas. Itu prasyaratnya. Ya kan? Belum menuju ke analisis datanya, uji sebenarnya.
gitu ya. Jadi uji prasyarat ini gampangannya juga seperti ini. Ketika kalian mau mengambil PPL, kalian harus lulus beberapa mata kuliah. Kalau kalian tidak lulus beberapa mata kuliah, kalian tidak boleh mengambil PPL. Nah, seperti itu. Prasyarat juga seperti itu, prasyarat analisis. Ketika mau menguji perbandingan dua variabel, suatu data itu harus normal dan homogen. Kalau tidak normal dan homogen, tidak bisa diuji lebih lanjut. Nah, itu nanti biasanya kalau misalkan kalian mengambil skripsi tentang kuantitatif atau perbandingan, itu bisa pakai non-parametrik. Nah, itu nanti bisa saya jelaskan selanjutnya. Nah, untuk korelasi, itu ya, kalau korelasi prasyaratnya adalah normalitas dan linearitas. Jadi ada dua itu ya. Oke, kita bahas dulu tentang uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu prasyarat ya kan analisis tentang kenormalan distribusi data. Data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Jadi puncaknya itu seperti puncak gunung atau bukit. Modelnya seperti itu grafiknya. Uji normalitas berguna untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Selain itu untuk mengetahui apakah sebaran data mengikuti pola kurva normal. Ada beberapa metode, ya kan, chi-square, Kolmogorov, Lilliefors, dan lain sebagainya. Jadi, maksudnya seperti ini. Apakah data itu yang kita uji itu normal? Maksudnya gini, jadi ketika rata-ratanya itu 70, pada suatu kelas, nilai suatu kelas, apakah semuanya terpusat pada 70 dalam artian apakah semuanya 70 semua? Nah, kalau misalkan semuanya 70 semua itu berarti datanya jelek. Ya kan, tidak normal. Tapi kalau ada yang 70, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 90, 80 dan sebagainya, nah itu berarti datanya normal, tapi rata-ratanya tetap ada di 70. Nah, seperti itu. Nah, ini dengan chi-square ya. Kalau chi-square, kalian cukup tahu saja nanti ada di SPSS juga. Jadi merumuskan hipotesis, jadi harus ada hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara, di mana ada H0, ada HA atau H alternatif, H1. H0 itu adalah data terdistribusi normal. Kita harus bikin dulu seperti ini. H1-nya data tidak terdistribusi normal. Nah, bikin aja seperti ini, sama aja. Rumusnya seperti ini. Terus menentukan taraf nyata, menentukan kriteria pengujian hipotesis, menarik kesimpulan. Itu untuk chi-square. Nah, yang kita pelajari hari ini itu dengan Kolmogorov-Smirnov. Merumuskan hipotesis sama, ya kan? H0-nya data terdistribusi normal, H1-nya data tidak terdistribusi normal. Ini rumusnya, tapi kita nanti pakai SPSS. Menentukan taraf nyata yaitu alfa 5% atau 0,05. Menentukan derajat bebas, menentukan nilai tabel, menarik kesimpulan. Di sini nanti saya tidak akan menggunakan tabel, tapi saya cukup menggunakan ini, taraf nyata. Nah, 5% atau alfa 0,05. Nah, ini cara uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, yaitu memasukkan data ya, jelas ya. Habis ini kita pelajari. Ada analyze, ya kan? Klik analyze nanti. Non-parametric test, sampel Kolmogorov-Smirnov atau KS. Masukkan test variable list, test distribution, normal, oke. Pembacaan datanya, apabila alfanya atau P-nya itu lebih besar dari taraf normal, yang ini tadi. Nah, taraf nyata ini. Maka data itu terdistribusi normal. Tapi jika P-nya kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, ini kita coba ya. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, saya akan memberikan nilai matematika, jadi variable view ya, seperti kemarin. Variable view yang ada di sini. Lalu nilai matematika, karena bentuknya adalah angka, berarti numerik. Ini width-nya 8, desimalnya saya nggak pakai. Ini none, ini kolomnya 8, right, scale. Jangan lupa scale, bukan nominal ataupun ordinal, karena nilai matematika. Nah, ini nilai matematikanya. Jadi nanti silakan dimasukkan. Nah, seperti ini ya.
Ini sudah saya masukkan jadi biar cepat. Ada 25 data dengan berbagai macam nilai. Lalu bagaimana cara menguji normalitas? Apakah data ini normal atau tidak? Nah, les ya, seperti yang tadi dijelaskan di PPT. Lalu non-parametric test. Lalu ada legacy dialog. Lalu ada sampel KS. Nah, ini. Nah, awalnya di sini ya. Ini masukkan. Nilai matematika adalah nilai yang akan dites. Dimasukkan. Normalnya tetap dicentang. Saya lihat dulu. Mau deskriptif boleh. Mau melihat kuartilnya juga boleh. Jadi kemarin kalian mempelajari kuartil itu menggunakan manual ya, dihitung manual. Nah, di sini sudah ada di SPSS. Ada kuartil. Kalau mau lihat kuartilnya, centang aja. Nah, baru oke. Nah, muncul seperti ini. Tabel yang pertama itu menunjukkan deskriptif statistik atau deskripsi dari data itu. Di mana N, berarti jumlahnya ada 25, meannya, rata-ratanya 69,68, standar deviasinya 13,066. Nah, kemarin kan saya juga bilang standar deviasi tidak perlu dipelajari menggunakan manual. Kita langsung ada nih di SPSS. Makanya kenapa saya pingin kalian bisa menginstal SPSS karena memang lebih mudah dan tidak memberatkan. Ini ya, standar deviasi 13, nilai minimumnya 30, nilai maksimumnya 90. Lalu ini kuartil 1-nya 62, kuartil 2-nya 74 atau median, kuartil 3-nya itu 79. Nah, kelihatan kan dari sini? Ya kan? Nggak perlu menghitung dengan rumus-rumus yang jelimet. Nah, ini yang paling penting di sini. One sample Kolmogorov Smirnov test. Ya kan? Yang kita baca hanya di sini. Nah, di sini. Asim Psych to type. Ya kan? Di sini ada titik 153. Nah, berarti ini adalah 0, bacanya 0,153. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hipotesis yang sudah kita buat. Nah, ini kan pembacaan data 0,153 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Maka data itu terdistribusi normal. Tapi kalau signifikansinya tadi itu kurang dari 0,05, maka data itu tidak terdistribusi normal. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa data tentang nilai matematika itu datanya terdistribusi normal. Nah, di sini juga ada kan? Di sini test distribution is normal. Berarti data ini adalah data yang normal. Kalau mau dilanjutkan ke analisis berikutnya, itu boleh. Tapi kalau tidak normal, tidak boleh. Harus ada analisis lain. Nah, oke. Sampai di sini. Nanti untuk pertanyaan kita pakai di Google Classroom ya. Jadi silakan ditanyakan. Jadi lihat dulu videonya, video ini. Lalu kalian coba. Lalu jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.